Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Aulia. Di sini saya akan membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer jaringan. 3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses atau 4. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, dituliskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan. 6. Penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan, atau usaha. 7. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka. 8. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik. 9. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik. 10. Penyelenggara sertifikat elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya. 11. Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diwakili oleh pemerintah. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik. 13. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik. 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang terdiri sendiri atau dalam jaringan. 16. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer. 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima informasi elektronik atau dokumen elektronik dari pengirim.
warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. 22. Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 23. Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pasal 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Informasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Pasal 5. Ketentuan mengenai sistem informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk a. Surat-surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. B. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 6. Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan, informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalam dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 7. Setiap orang yang menyatakan hak memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi. Kecuali diperjanjikan lain waktu penerimaan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik.
ditentukan pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. 13. Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik. Waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali. Pasal 10. 1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. 2. Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada 27 Oktober 2016, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3. Berikut rincian pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Menambahkan penjelasan atas istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. B. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disampaikan kepada DPR RI sebelum disahkan. Ancaman pidana penghinaan, pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun. Menjadi paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan, menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun denda atau dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik
adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Tentunya pelaksanaan undang-undang ITE ini juga memiliki asas dan tujuan. Asas UU ITE adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum. Manfaat, kehatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz mengingatkan masyarakat untuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Kapolri mengatakan perilaku bersosial media sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, masyarakat diminta untuk mengunggah konten positif agar tidak terjerat undang-undang. Dosen dan aktivis Robertus Robert ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian karena diduga menghina TNI. Robert dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ditangkapnya Robert menambah panjang daftar mereka yang terjerat Undang-Undang ITE. Robertus Robert ditangkap di rumahnya pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dosen Universitas Negeri Jakarta ini dijerat pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Robert diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, berita hoaks atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Penangkapan Robert menambah panjang daftar mereka yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Publik tentu juga masih ingat pada Prita Mulyasari. Ibu rumah tangga ini dilaporkan pihak Rumah Sakit Omni Batavia dengan pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 Undang-Undang ITE.